Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai live streaming di TikTok. Jadi tugas kalian cuma satu, dengerin video ini sampai selesai dan pahami. Langsung kita cek videonya. Live streaming itu merupakan salah satu cara mendatangkan traffic paling cepat ke toko kita, teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang sudah mulai berbisnis di TikTok atau mulai berdagang, berjualan di TikTok itu menggunakan metode live streaming. Karena memang live streaming ini terbukti sangat ampuh dan sangat cepat sekali mendatangkan traffic. Semakin banyak traffic masuk ke dalam toko kita, itu semakin banyak peluang untuk penjualan produk atau volume penjualan kita akan semakin naik. Nah, cuman sayangnya nggak semua orang itu bisa memanfaatkan live streaming ini secara maksimal, teman-teman. Banyak yang sudah menyerah, sudah mencoba beberapa kali, berulang kali live streaming, tapi tidak mendatangkan hasil. Tapi ada juga yang berhasil, bahkan bisa mencapai omset sampai dengan puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran rupiah hanya dengan live streaming saja. Nah, saya akan coba berbagi tips dengan teman-teman semua, supaya teman-teman semua itu juga bisa merasakan pecah telur lewat live streaming ya. Saya akan memberikan sedikit gambaran yang berbeda dari gambaran pada umumnya tentang live streaming, teman-teman. Sebelum teman-teman masuk ke dalam live streaming atau terjun dalam dunia live streaming di TikTok, mau berjualan atau mau menjadi affiliate atau mau menjadi yang lain-lain ya, itu teman-teman harus tahu dulu bahwa TikTok itu berbeda dengan marketplace, teman-teman. Pasar di TikTok sama pasar marketplace itu sangat jauh berbeda. Saya gambarkan seperti ini, teman-teman. TikTok itu adalah sebuah pecinan. Marketplace itu adalah sebuah mall. Kita tahu bahwa mall dan pecinan itu berbeda pasarnya, teman-teman. Ya, jadi kalau kita datang ke mall, itu 70% orang yang datang ke mall itu mereka udah tahu mau belanja. Artinya, mereka tuh cari barang-barang kayak Nike, Adidas, Puma, dan yang lain-lain ya, atau mereka mau cari baju, itu mereka tahu bahwa, oh merek ini tuh adanya di mall, merek ini adanya di mall. Jadi orang datang ke mall, itu mereka tahu mereka mau cari barang apa. 30%-nya mungkin mereka jalan-jalan aja cari hiburan gitu ya. Nah, untuk pecinan itu berbeda jauh, teman-teman. 70% orang datang ke pecinan itu mereka nggak cari barang. Mereka itu hanya pengen cari hiburan, cari keramaian gitu ya. Terus udah pusing kepala, banyak kerjaan sehari-hari, mereka tuh mau jalan-jalan sore atau mau jalan-jalan malam seperti itu. Nah, TikTok itu adalah pecinan, teman-teman. Marketplace yang kita kenal itu adalah mall online. Jadi pecinan online itu TikTok, mall online itu adalah marketplace. Jadi kita harus bisa membedakan ini dulu sebelum kita mulai live streaming di TikTok. Nah, terus kenapa kita harus memahami ini? Ini karena berkaitan dengan strategi yang akan kita jalankan saat kita mulai live streaming di TikTok. Nggak mungkin dong kita hanya live-live biasa aja gitu ya, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Nah, ini harus teman-teman pahami dulu. Dari perbedaan ini pun kita sebenarnya udah bisa menyimpulkan bahwa orang jualan di pecinan sama orang jualan di mall itu beda jauh, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya, siapa yang pernah ke Malioboro. Malioboro di zaman dulu itu kanan kiri ya sepanjang jalan itu semuanya penuh dengan pedagang, teman-teman. Dan di situ banyak banget orang jalan-jalan kaki ya. Artinya dia cuma cari hiburan aja gitu. Ya, 70% dari mereka yang datang ke situ adalah orang-orang yang cari hiburan, nggak pengen belanja gitu. Tapi di situ banyak banget orang jualan. Nah, strategi yang dipakai sama orang-orang pecinan itu berbeda sama strategi orang-orang yang jualan di mall. Kalau di mall dia udah pakai showroom gitu ya. Jadi mereka udah tahu lah ya tempat Puma itu di sini, Adidas di sini, paling berpindah-pindah cuman pindah geser rukonya aja gitu. Tapi kalau di pecinan beda, teman-teman. Nah, ini harus digaris bawain dulu. Supaya strategi yang kita jalankan saat kita live streaming di TikTok atau mulai berbisnis, mulai jualan lewat live streaming TikTok itu tepat sasaran dan sesuai dengan pasarnya, teman-teman. Apa bedanya orang jualan di pecinan sama orang jualan di mall? Jadi teman-teman pasti pernah lihat ya, kalau kita misal nih ya, ini aku gambarin aja, tapi aku yakin pasti kalian juga udah pernah lihat. Pasti kalian pernah lihat orang yang pakai mobil bak ya, keliling lewat desa-desa atau pasar-pasar yang dia itu jualan perabotan rumah kayak ember, terus kayak gayung, kayak peralatan-peralatan masak dan yang lain-lain. Itu pakai mobil bak dia keliling ke pasar gitu ya, atau ke ruko-ruko gitu ya, atau ke pecinan gitu ya. Pasti kalian pernah lihat. Pernah nggak kalian coba amatin apa yang mereka lakukan dan apa yang terjadi kalau mereka datang? Saat mereka datang, itu orang-orang langsung pada ngumpul, teman-teman. Padahal di pasar sendiri juga udah banyak toko perabotan dapur, toko perabotan mandi, dan toko yang lain-lain itu udah banyak yang jual di situ. Tapi ketika mereka datang, itu orang-orang pada ngumpul. Nah, kenapa bisa begitu? Karena orang-orang yang jualan menggunakan mobil bak ini, mereka sangat tahu benar bagaimana caranya ngumpulin massa, teman-teman.
Mereka tahu strategi yang mereka pakai, bagaimana sih cara ngumpulin massa supaya mau ngumpul dulu di sini, mau beli mau enggak, yang penting ngumpul dulu. Pasti ada satu dua yang nyangkut beli kok ya. Mereka tahu betul strategi yang mereka mainkan saat mereka itu jualan barang. Nah, ini yang seharusnya kita pelajari, teman-teman. Jualan di pecinan juga sama seperti itu. Kalau kita baru mau mulai live streaming atau jualan di pecinan, itu anggap aja kita itu sedang buka tenda lah, buka tenda atau emperan. Kita buka toko di pecinan, itu masih ngemper gitu ya, belum punya toko, masih pakai tenda atau meja gitu ya. Terus kita gelar produk kita di situ. Nah, tugas kita cuma satu, bagaimana caranya ngumpulin massa. Kalau massa udah terkumpul, bagaimana caranya membuat mereka betah untuk melihat produk kita. Nah, orang Indonesia itu unik, teman-teman. Jadi ketika ada orang yang ngumpul di situ, itu yang lain ikutan ngumpul sendiri. Ya, coba teman-teman perhatikan orang jualan pakai mobil bak. Ada 4 orang ngumpul di situ ya. Orang lewat pun jadi penasaran, itu ngumpul ada apaan sih? Itu ngumpul-ngumpul ada apaan sih? Jualan apa sih gitu? Ikut lagi ngumpul, ikut lagi ngumpul, ikut lagi ngumpul, seperti itu ya. Jadi live streaming juga sama, teman-teman. Live streaming di TikTok itu seperti itu. Orang di pecinan itu juga strategi jualannya mereka seperti itu. Mereka itu pinter ngumpulin massa. Kalau udah massa terkumpul, mereka pinter mempertahankan massa itu supaya tetap di toko kita, supaya tetap melihat produk yang kita jual, atau mereka mendengarkan apa yang kita omongin. Karena apa? Karena mereka tahu ketika ada orang ngumpul, itu makin banyak orang yang ngumpul satu persatu tanpa harus kita cari. Sama, teman-teman, kalau live streaming pun sama. Ketika kita bisa mempertahankan beberapa audiens, itu audiens yang lain itu ikutan ngumpul sendiri. Ini live apaan sih kok rame banget yang nonton gitu ya. Orang itu cuman penasaran mau nonton. Orang itu cuman penasaran mau nonton. Kalau udah banyak yang nonton, itu PR kita berikutnya adalah bagaimana mempertahankan mereka itu supaya tetap nonton di kita 3 menit, 4 menit, 5 menit gitu ya. Nggak perlu lama-lama. Ketika kita udah masuk fase yang kedua, lanjut ke step berikutnya, barulah kita menawarkan barang itu to the point, langsung tepat sasaran, teman-teman. Orang-orang yang jualan panci, jualan gayung, jualan ember, pakai mobil bak, itu mereka tahu benar. Mereka nawarin produk itu nggak bisa ditolak. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu. Celana dalam 10.000 dapat 5. Yang 2 buat bapaknya, yang 2 buat istrinya, yang 1 lagi dipakai sama penjualnya. Stok terbatas, langsung bayar cash nggak pakai lama. Itu hanya contoh ya. Tapi banyak banget ya, itu tergantung dari teman-teman aja. Mau pakai bahasa yang seperti apa bebas ya, karena memang itu nggak melanggar aturan. Ini hanya sebagai contoh. Mungkin teman-teman juga udah pernah mendengarkan hal seperti ini ya. Ini nggak asing, saya yakin nggak asing buat teman-teman. Nah, inilah yang harus kita pakai saat kita live streaming di TikTok, teman-teman. Jadi udah tahu kan bagaimana kerangka yang harus kita susun saat kita live streaming? Kita lanjut.